Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Sore hari ini kami menghadirkan salah satu narasumber sekaligus sebagai calon legislatif untuk DPR RI Dapil Provinsi Maluku Utara dari Partai Perindo. Kami sapa Bapak Dr. Hendra Kerenga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar Pak Dokter? Kabar baik Bang Sawal. Saya lihat bahwa intensitas konsolidasi akhir ini memang semakin ketat ya. Iya, karena saya harus roadshow Iya. dari kota ke desa, antara kecamatan, antara kabupaten, dan sudah 2 minggu ini saya bisa dikatakan hampir tidak henti-hentinya menjumpai konstituen di desa dan kota. Iya. Ini terakhir kemarin di daerah mana yang dikunjungi? Kemarin saya ke Ron Pulau Rao, kemudian Pulau Doi, terus kembali ke Tubelo, sekarang saya di Ternate. Iya, Pak Dokter, ini menarik. Pak Dokter, ini kan kami tahu atau publik tahu di Maluku Utara khususnya bahwa Anda adalah sebagai seorang akademisi dan sekaligus sebagai seorang praktisi hukum. Anda kok tertarik terjun di dunia politik? Motivasinya apa? Jadi yang pertama, saya begitu mencintai masyarakat Maluku Utara yang dalam pemahaman saya mereka harus diperhatikan tingkat hidup kesejahteraannya. Karena walaupun Maluku Utara ini kaya dengan sumber daya alam dan indeks ekonominya naik, tapi tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sudah mencapai 27%. Tertinggi di dunia, tapi tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan, angka kehidupan sosial masyarakat yang ada pada indeks pembangunan manusia. Ya, termasuk disparitas ya. Disparitas pembangunan antara wilayah, antara daerah yang menimbulkan kesenjangan dan keterbelakangan. Itulah sebabnya kenapa saya dengan kerinduan yang tinggi mau ikut konsultasi pemilu lewat Partai Perindo nomor urut 1 DPR Pusat. Iya, apakah yang dikhawatirkan tadi, yang dirasakan oleh Pak Dokter tadi, tidak cukup merubah dengan hanya seorang praktisi hukum atau seorang akademisi? Well, keputusan-keputusan politik untuk melahirkan kebijakan pembangunan di Indonesia, termasuk di Maluku Utara, adalah keputusan politik. Tidak ada di luar itu. Harus dalam sistem ya? Dalam sistem. Jadi saya walaupun mencintai rakyat saya Maluku Utara dan mau berbuat yang terbaik, tapi kalau saya tidak ada dalam sistem, dalam pengambilan keputusan politik, percuma. Ya, selantang apapun narasi publik ya. Percuma. Orang bilang ya. Anjing gonggong khalifah berjalan terus. Ya. Dan saya memotret dengan jelas, sungguh rakyat kita, masyarakat kita membutuhkan ada satu infrastruktur pembangunan yang berkesinambungan yang menghubungkan antara desa, kecamatan, kota dan yang lain. Sehingga kita bicara tentang pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, itu titik sentralnya ada di situ. Ya, Pak Dokter, ini juga saya mungkin mempertegas saat konsolidasi dan menemui langsung kepada masyarakat di desa-desa maupun di kabupaten kota, apa yang Anda jumpai? Jadi yang pertama, tingkat disparitas pembangunan antara daerah itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur juga antara daerah sangat rentang sekali. Saya kasih contoh misalnya Halut. Halut itu kan salah satu kabupaten yang menurut indeks pembangunan manusia itu kan cukup bagus. Tapi yang saya temukan di sana kesenjangan antara kecamatan dan kecamatan itu tinggi sekali. Saya contoh misalnya Tubelo itu tingkat kemakmuran lebih tinggi. Daripada bandingkan dengan Galela Loloda. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur tidak terhubung antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Tidak terdistribusi ya? Terdistribusi. Itu problema sebenarnya. Jadi kalau infrastruktur ini dibangun dengan bagus, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena masyarakat yang ada di pedalaman, yang ada di pesisir, itu bisa menjual hasil tanamannya, hasil tangkap ikan ke pengumpul, dia ke pasar yang betul-betul punya harga nilai yang bagus. Itu tidak terdapat karena memang tidak ada infrastruktur yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain secara terkontinuitas gitu.
Sehingga sulit kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kemudian masyarakat miskin. Iya. Dan itu kemudian menjadi alasan Anda untuk mencalonkan diri Ya. ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 ini. Saya kasih contoh Bang Sawal ya. Ya. Saya dari Tebelo ke Loloda itu harus 8 jam dengan darat. Kalau dengan laut, kalau laut itu pakai speed yang cukup laju itu sekitar 1,5 jam. Ya. Bayangkan yang jarak hanya 30 kilo, kita tempuh dengan jarak tempuh 8 jam. Pengaruh infrastruktur. Pengaruh infrastruktur. Tidak ada jembatan di sana. Kita mesti terbosan kali, sungai. Kalau banjir, kita tertahan 2, 3 jam, 4 jam baru bisa nyebrang. Dan tingkat kecelakaan dan kerawanan itu juga tinggi. Banyak kecelakaan dan sebagainya. Berarti tidak ada kewajiban pemerintah yang saya lihat untuk melindungi masyarakat di sana. Padahal tugas pemerintah, tugas negara adalah melindungi semua warga negara untuk hidup sejahtera. Maluku Utara adalah provinsi atau daerah yang identik dengan pertambangan. Apa yang Anda lihat di saat Anda menemui atau melakukan konsultasi? Saya, Bang Saul ya, saya jumpai masyarakat lingkar tambang yang ada di Halut. Saya lihat temui dan ternyata juga rumah-rumah ibadah mereka tidak dibangun dengan baik. Padahal itu salah satu tanggung jawab pertambangan. Jadi berarti tambang itu yang dulu katanya mensejahterakan rakyat, tidak saya jumpai di sana. Begitu daerah-daerah tambang yang menjanjikan, yang katanya mata dunia tertuju ke Maluku Utara, dan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia. Padahal masyarakat miskin masih banyak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, pasal 33 diaplikasikan kan ya, tidak? Kalau pasal 33 itu kan negara melindungi. Ya kan sumber daya alam itu diterkelola untuk memakmurkan rakyat. Tapi nyatanya tidak seperti yang kita temui. Sekarang kalau masyarakat Maluku Utara memilih Anda atau mempercayakan Anda untuk menjadi seorang anggota legislatif di Senayan, apa yang Bang Sawal, kalau bicara tambang, intinya adalah tata kelola tambang itu. Yang pertama, apakah bagi hasil tambang itu sudah betul-betul diprioritaskan untuk rakyat atau tidak? Saya lihat kan 10% untuk pemerintah, 4% diambil pusat, provinsi 2%, kabupaten terdekat 2%, kabupaten penghasil 2%. Berarti tidak realistis? Tidak realistis. Yang seharusnya? Yang seharusnya kan berbanding lurus dengan perintah amanat Undang-Undang Dasar kita. Tambang itu untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini menjadi poin Pak Dokter ketika menjadi anggota DPR di Parlemen akan memperjuangkan. Jadi Pak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu harus direview kembali, khusus bagi hasil tambang. Kalau tidak direview, walaupun dikampanyekan Maluku Utara kaya tentang tambang, tapi masyarakat tetap miskin. Kita tidak bisa buat review itu pasal tentang bagi hasil. Supaya nanti dengan demikian tambang itu benar-benar cara untuk meningkatkan sejahtera masyarakat. Dan Pak Dokter mungkin terakhir closing statement bagaimana Anda menyampaikan kepada publik terutama masyarakat Maluku Utara supaya Anda ini layak untuk dipilih. Jadi seluruh rakyat Maluku Utara yang saya cintai, pemilu itu momen rakyat untuk memilih dan mengganti pemimpin. Pilihlah pemimpin yang tepat. Pilihlah wakil-wakil rakyat yang tepat untuk ada di DPR RI untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Itu yang paling pokok. 5 tahun ke depan, itu adalah waktu yang cukup bagi rakyat Maluku Utara untuk berpikir. Kalau pemilu ini tidak melahirkan wakil-wakil rakyat yang memiliki integritas dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun kesejahteraan rakyat, maka saya pikir kita pemilu ke pemilu tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio. Baik pemirsa, demikian dialog singkat kami bersama salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo nomor 1, Bapak Dr. Hendra Karenga. Sukses selalu, Pak Dokter. Terima kasih Mas Awal. Tetap survive untuk Maluku Utara lebih baik. Salam sehat semuanya. Terima kasih.